Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang sikap pelaku bisnis terhadap lingkungan. Nama saya Reski Ramdhani. Di sini saya akan membahas materi pertama, yaitu sikap pelaku bisnis terhadap lingkungan ekosistem. Sebagai ciptaan Allah yang terbaik serta diberikan akal dan naluri beragama, manusia diberi kemampuan untuk mengolah alam sebagai sumber kehidupan. Dalam berinteraksi dan mengolah alam serta lingkungan hidup, manusia sebagai pelaku bisnis mengembang 3 amanat dari Allah, yaitu yang pertama, al-intifa. Artinya, Allah mempersilahkan kepada umat manusia untuk mengambil manfaat dan menggunakan hasil alam sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kemaslahatan. Artinya, manusia diberi kebebasan baik mengolah atau hanya sebatas mengambil manfaat terhadap lingkungan selagi tidak merusak lingkungan tersebut. Yang kedua yaitu al-i'tibar. Al-i'tibar ini artinya manusia dituntut untuk senantiasa memikirkan dan menggali rahasia di balik ciptaan Allah seraya dapat mengambil pelajaran dari berbagai kejadian dan peristiwa alam agar supaya bertambahnya ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berfikirlah tentang ciptaan Allah dan janganlah berpikir tentang zat Allah. Dan yang ketiga yaitu al-islah. Al-islah artinya manusia diwajibkan untuk terus menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan itu untuk kelangsungan hidup, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain atau makhluk lain. Karena masa depan lingkungan itu tergantung bagaimana manusia itu mengelolanya. Nama saya Hasrinun Ansar. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 9 yang artinya, dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang sebelum mereka. Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengelola bumi dan tanah serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti nyata. Maka Allah sekali-kali tidak pernah berlaku saling kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku saling kepada diri sendiri. Di sini dalam surah Ar-Rum ayat 9 menjelaskan agar manusia tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, yang dikhawatirkan terjadinya kerusakan serta kepunahan sumber daya alam sehingga tidak memberikan sisa sedikit pun untuk generasi yang akan mendatang. Untuk itu Islam mewajibkan agar mereka menjadi pelaku aktif dalam mengelola lingkungan serta melestarikannya. Mengelola serta melestarikan lingkungan itu tercermin secara sederhana dari tempat tinggal seorang muslim. Dalam kaitan dengan mengelola sumber daya alam dan pelestariannya, Islam menuntun manusia agar mengelola atau memproduksi kekayaan alam itu diperhatikan batas-batas haram dan halal dan memelihara kelestariannya. Selanjutnya yaitu sesuai dengan karakter ajaran Islam secara universal dalam upaya mengelola dan melestarikan lingkungan selalu mengedepankan etika atau akhlak yang bersumber dari ajaran wahyu. Oleh karena itu norma-norma yang diaplikasikan adalah berbasis Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manusia di sini sebagai pelaku bisnis sekaligus menjadi khalifah di muka bumi, wajib memelihara apa yang ada di alam dan berguna untuk kemaslahatan manusia sendiri dan mencegah kerusakan alam yang timbul akibat ulah tangan manusia. Baik, saya Andi Tandriangka akan membahas tentang sikap pelaku bisnis terhadap pencemaran lingkungan sekitar. Kerusakan lingkungan tidak diragukan lagi dapat mengancam kesejahteraan manusia dan juga binatang dan tumbuhan. Polusi atau pencemaran lingkungan mengacu pada kontaminasi yang tidak diinginkan terhadap lingkungan
oleh pembuatan atau penggunaan komoditas. Dalam artian tertentu, pencemaran lingkungan merupakan salah satu jenis yang dapat menyusutkan sumber daya karena disebabkan oleh pencemaran air, udara, atau tanah yang merusak sifat-sifat menguntungkan dari sumber daya tersebut. Berikut permasalahan pencemaran lingkungan dan usaha yang dilakukan untuk menanggulangi pencemaran lingkungan. Yang pertama, polusi udara. Polusi udara seperti pemanasan global. Penyebabnya diantaranya adalah karena pembakaran produk-produk minyak bumi dan batu bara. Hal ini akan berdampak negatif, yaitu memperluas padang pasir, melelehnya lapisan es di kutub, serta meningkatkan permukaan air laut. Untuk mengurangi terjadinya pemanasan global, perlu adanya penghematan energi. Manusia sebagai pelaku bisnis telah mengantisipasi hal tersebut dan mereka mulai menciptakan hal baru seperti memproduksi barang-barang elektronik dengan terobosan-terobosan baru seperti membuat produk yang ramah lingkungan serta menggunakan konsumsi energi yang lebih sedikit. Contohnya sekarang ini bermunculan netbook dengan menggunakan prosesor Intel Atom yang hemat energi sampai mouse yang bertenaga surya. Kedua, polusi air. Seringkali perusahaan membuang limbahnya ke sungai di sekitarnya tanpa terlebih dahulu mengolahnya menjadi tak beracun. Akibatnya air sungai menjadi tercemar sehingga tidak layak dipakai. Ikan-ikan menjadi mati, bahkan limbah tersebut merembes ke air tanah, mengakibatkan air tanah tidak layak untuk dikonsumsi. Dan tentu hal ini dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Apabila hal ini dibiarkan terus terjadi akan mengakibatkan banyak timbulnya masalah yang akan merugikan manusia dan kehidupan ekosistem. Cara mengatasi polusi air adalah dengan membuang limbah industri pada tempat yang khusus agar tidak mencemari air dan lingkungan sekitar. Ketiga, polusi tanah. Kontaminasi akibat bahan-bahan kimia dan kurangnya kesuburan tanah menjadi salah satu dampak akibat dari pembuangan limbah secara sembarangan. Cara mengatasi polusi tanah ini sama dengan mengatasi polusi air, yaitu tidak membuang limbah pabrik secara sembarangan yang dapat merusak kesuburan tanah. Sebaiknya limbah pabrik dibuang pada tempat yang khusus dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan. Jadi, pada dasarnya manusia sebagai pelaku bisnis harus memiliki komitmen moral untuk menciptakan solidaritas kemanusiaan agar lebih peduli terhadap penciptaan keharmonisan hidup sesama manusia dengan lingkungannya secara serasi dan seimbang. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Dan kami minta maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.